الوهابي له علامة ظاهرة علامات ظاهرة وعلامات باطنة. Wahabi itu punya ciri-ciri yang nampak, ada ciri-ciri yang tak nampak. العلامات الظاهرة يمكن أن تتغير، يعني يمكن أن يغيروها. Kalau ciri-ciri yang nampak ini mungkin di rumah-rumah mereka macam bunglon. العلامات الظاهرة مثلا لحية طويلة. Tanda yang nampak kasat mata, jenggot panjang. Tapi ini bukan Wahabi. Dari mana? Dari setan. Wahabi sesat, Wahabi intoleran, ekstrim, macam-macam sudah. Teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan bagaimana menghancurkan agama Islam. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah semua kita dalam perlindungan dan rahmat Allah. Saudaraku seiman seislam, wabil khusus semanhat salafi. Kita pengikut ulama-ulama salaf, pengikutnya itu yang disebut salafi. Insya Allah tegar dan teguh dalam memegang Quran dan Sunnah. Insya Allah kita jangan ragu, walaupun bisikan-bisikan setan dari berbagai arah terus menghantam kita. Mereka bersekutu, berkumpul, membuat berbagai acara agar kita menjauhi Al-Quran dan Sunnah. Saudaraku, se-Islam, seiman, dimanapun kalian berada, aku selalu mendoakan kalian agar kalian juga dalam perlindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana Allah melindungi aku dimanapun berada. Yang di desa-desa, yang di kampung-kampung, tetap tegar. Kalau kalian minoritas, tenang dan berdoa selalu kepada Allah. Insya Allah, Allah menjaga kalian. Allah memberi tugas kepada para malaikat-malaikatnya untuk melindungi kalian dari kejahilan-kejahilan, ahlul bid'ah, ahlul khurafat, tukang-tukang dongeng, kuburiyun. Insya Allah, orang-orang tasawuf, orang-orang tarekat, semakin antipati kepada ajaran-ajaran Islam. Mereka serang kita dari berbagai arah. Mereka bawa sumbernya dari tanah Arab. Yang belum bisa bahasa Indonesia mereka bawa ke sini. Mereka terjemahkan. Nggak ada bobotnya. Yang ada mereka itu mencela. Insya Allah kita selalu dalam perlindungan Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau orang-orang batil, orang-orang zalim, orang-orang fasik begitu semangat menghancurkan ajaran-ajaran Al-Quran dan Sunnah dengan berbagai cara, dengan gayanya penampilan seperti ustadz, seperti kiai, kita kok diam? Kita harus menjawab. Kita harus mengkarter semua mereka itu agar Islam ini utuh. Kalau kita diam, mereka dianggap benar dan mereka menjadi ikutan saudara-saudara kita yang masih awam tentang Islam. Kita harus hadapi mereka. Yuk kita lihat apa yang mereka bicarakan. Enggak lain, memfitnah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita lihat ya. أعطي الأخوات اللي في عندهم سؤال. Ibu-ibu ada pertanyaan, Bu? Akhwat ada pertanyaan? Ibu bertanya, dan tolong sebutkan ciri-ciri Wahabi. السؤال ما علامة الوهابية؟ مع علامة الوهابية. علامة الوهابية، الشيام الوهابية. الشيام الوهابية بأنه ملبسه كذا. الوهابي له علامة ظاهرة وعلامة باطنة. علامة ظاهرة كذا. الوهابي له علامة ظاهرة
علامات ظاهرة وعلامات باطنة. Wahabi itu punya ciri-ciri yang nampak, ada ciri-ciri yang tak nampak. العلامات الظاهرة يمكن أن تتغير، يعني يمكن أن يغيروها. Kalau ciri-ciri yang nampak ni mungkin di rumah-rumah mereka macam bunglon. العلامات الظاهرة مثلا لحية طويلة. Tanda yang nampak kasat mata, jenggot panjang. Tapi ini bukan Wahabi. كذلك أيضا علامات الوهابية أنهم يسدلون العمامة كما يفعل اليهود، يعني يتطيلسون كما يتطيلس اليهود هكذا. Jadi tanda Wahabi itu makai imamah, dia buka macam ini, macam orang Yahudi biasa makai. Dia bukan macam imamah pakai ulama itu. Dia gini cara makai Wahabi. Ini gaya khas Yahudi. Tengok aja. الطيلسان الذي كان رسول الله يتطيلس به، والذي يتطيلس به أهل السنة، الذي كان رسول يفعله هكذا. طيلسان أهل الإسلام هكذا. Cara sorban yang dipakai oleh Rasul dan orang Islam itu macam ini. أولا عمامة. Di dalamnya ada imamah. Kemudian ditutup dengan sorban macam ni. Ditutup ini, atau kemudian dikalungkan. Kalau Wahabi tidak dilepaskan. هذا طيلسان أهل الإسلام. Ini sorban orang Islam, begini cara makainya. طيلسان الوهابية مثل طيلسان اليهود. Kalau orang Wahabi makai sorban macam ni, dia seperti gaya orang Yahudi makainya. هكذا يعني كوفية فقط بدون عمامة وهكذا. Di dalamnya tak pakai imamah, cuma kopiah macam saya ni. Tapi ini bukan Wahabi. Macam kopiah ni, lalu ditutup dengan sorban di luarnya. Saya bukan Wahabi. Jangan salah sangka, saya tak pernah Wahabi. Saya bukan mantan Wahabi. Sejak dulu Asy'ari, ahlu sunnah sejak lahir saya. هذا فعلا هذا طيلسان اليهود، هذا طيلسان اليهود. وكذلك الوهابي يفعل هذا، لابد أن يفعل مثل عرف الديك هذا. هذا لابد مثل الديك. Termasuk gaya Wahabi itu pakai sorbannya, ditarik sikit depan, dipicik sikit depan, apa namanya, diruncingkan sikit depan tu. Itu khasnya Wahabi gitu. Ditarik sikit. Maka kalau ada orang Yaman yang di Pekanbaru nampak macam tu, itu pasti Wahabi itu. وهذا فعلا هذا اللباس الذي يلبسونه بهذا الطيلسان ذكر السيوطي وكثير من العلماء أنه طيلسان اليهود. Para ulama banyak menyebutkan bahawa itu cara pakai sorban orang Yahudi. كذلك الوهابي صاحب وجه عبوس، دائما وجهه يعني مظلم، وجهه مظلم، لا يبتسم كثيرا، لا يبتسم إلا الوهابي مثله. Jadi Wahabi itu kalau tengok wajahnya cemberut aja, gelap aja. Dia senyum itu cuma paling sama Wahabinya saja. لكن هذه العلامات الظاهرة هم الآن يحاولون أن يغيروها. Tapi sekarang tanda-tanda yang kasat mata ini mulai mereka agak rubah sedikit, sudah ketahuan. يعني الآن أصبحوا الوهابي يتظاهرون بأنهم معتدلون، وبأنهم يقبلون الآخر، وبأنهم يتعايشون مع الآخر. Sekarang Wahabi itu menampakkan bahwa dia bisa bergaul dengan orang, bisa membaur dengan yang lain, bisa menerima siapapun. هؤلاء كيف تعرفهم؟ تعال له بس فقط اسأله، قل له ما حكم الاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك شرك. Gimana cara tahunya bahwa Wahabi itu masih begitu, meskipun cara dia bergaul dengan kita sudah macam bersahabat? Tanya ke dia, apa hukum istighatsah? Pasti dia jawab syirik. ما حكم التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ سيقول لك شرك أو طريق إلى الشرك، سبب من أسباب الشرك. Tanya ke mereka, tawasul itu apa hukumnya? Pasti mereka bilang syirik, atau akan membuat kalian berbuat syirik. ما حكم الموالد، الاجتماع للموالد؟ يقول لك بدعة، وكل بدعة ضلالة. هذه علامة الوهابية. Tanya ke mereka, apa hukumnya kumpul-kumpul kita buat maulid? Katanya maulid itu bid'ah, bid'ah itu sesat. الوهابية تعرفونهم، يعني أنتم أعتقد أنكم تعرفونهم أكثر مني الآن. Saya kata beliau, yakin kalian lebih pahamlah Wahabi dibanding aku. Dah banyaklah kalian tengok, dah puaslah kalian tengok Wahabi itu. Jadi sudah banyak pengalaman kalian tentang Wahabi dibanding aku, kata beliau. Benar kan? Benar. Itu aja yang mereka bicarakan kalau bertemu. Itulah aktivitas sehari-hari setan-setan dari jenis manusia. Nggak ada ajaran-ajaran yang baik. Apa itu yang diharamkan Allah?
Apa itu yang dihalalkan Allah? Nggak ada kalian dapat dari orang seperti itu. Yang ada memfitnah, menghujat dari waktu ke waktu sampai umur mereka semakin tua. Itulah yang disebut setan-setan dari jenis manusia, margazin iblis laknatullah. Subhanallah, maha besar Allah dan maha benar Allah. Betapa bahagianya kita diwariskan oleh guru kita, ulama poros Nabi, almarhum Yazid Abdul Qadir Jawas. Warisan ilmu diberikannya kepada kita sampai hari ini gak pernah hilang. Apa nasihat-nasihat beliau kepada kita? Itulah kita jadikan perisai untuk menghalau dan mencegah tipu daya, tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Ayo kita dengarkan, apa nasihat almarhum guru kita? Guru yang mulia, guru yang berilmu, yang sulit dicari gantinya. Mari kita dengarkan. Dari mana? Dari setan. Wahabi sesat, Wahabi intoleran, ekstrim, macam-macam sudah. Teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan bagaimana menghancurkan agama Islam. Setan punya pengikut, namanya Hizbus Syaiton. Golongan setan. Gitu. Punya pengikutnya. Dan mereka gencar. Dengan apa? Dengan yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 36. Dengan uangnya mereka terus menginfakkan hartanya untuk liyasuddu an sabilillah. Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Apa kita berhenti? Jalan terus. Mengumpamakan Islam ini putih bersih. Ya. Nggak ada kesyirikan. Nggak ada bercak syirik. Nggak ada bercak bid'ah. Tidak ada khurafat. Nggak ada yang lain. Bersih. Kemudian wafatnya Rasulullah SAW mulai timbul itu. Mulai ada bercak-bercak lagi. Bid'ah. Ada khawarij, ada pemahaman-pemahaman sesat. Ada kesyirikan segala macam. Ini yang mengotori. Gitu. Ini semua mengotori. Makanya ketika Nabi menyebutkan tidaklah berpaling dari yang putih bersih ini, melainkan dia akan binasa. Jadi yang harus dibersihkan yang mana? Coba. Ini Nabi tinggalkan Islam ini putih bersih. Setelah Nabi wafat, itu mulai di dalam agama Islam ini ada tambahan-tambahan, ada syirik, ada bid'ah, ada khurafat, ada aliran, ada pemahaman. Ya, Nabi menyebutkan ketika orang itu berpaling dari yang putih bersih, dia pasti binasa. Iya. Berarti kita harus berjalan di mana? Di atas yang udah rusak ini atau yang bersih? Berarti yang perlu dibersihkan yang mana? Yang perlu dibersihkan yang mana? Yang bercak-bercak ini harus bersihkan. Dengan apa membersihkannya? Dicuci? Dengan apa membersihkannya? Dengan dakwah. Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Dengan dakwah. Kita harus dakwah terus, nggak boleh berhenti. Nah, ini perhatikan. Kalau setan nih, kita bicara soal setan. Karena banyak benar setan ini. Kalau setan, dia bukan yang bercak ini yang mau dibersihkan. Dia mau hancurkan yang mana? Yang putih bersih. Ini namanya cara-cara setan. Gitu. Jadi yang mau dihancurkan yang putih bersih. Jadi orang yang mengajak Quran wa sunnah ala fahmi salaf ini yang mau dihancurkan oleh mereka. Paham gak sampai sini? Hah? Paham, benar. Alhamdulillah. Jadi antum jangan bengang-bengong. Mereka ini terus bagaimana menghancurkan dakwah yang hak ini dengan berbagai cara. Ini Rasul taraktukum ala mithlil bayda lailuha kanahariha la yazigu anna ba'di la halik. Aku tinggalkan Islam putih bersih. Yang membuat kotor itu ya syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu syirik. Yang bikin kotor Islam itu bid'ah. Yang bikin kotor Islam itu khurafat. Yang bikin kotor Islam itu firqah-firqah yang sesat. Berarti yang mesti dibersihkan yang mana? Ya ini yang semuanya. Dengan apa? Dengan dakwah. Nah, setan nggak mau. Bagaimana yang putih bersih ini yang dihancurkan oleh setan? Dengan berbagai cara. Wahabi sesat. Ini dari setan. Ini dari mana? Dari setan. Wahabi sesat, Wahabi intoleran, ekstrim,
Macam-macam sudah. Teroris. Ini yang mereka menghancurkan yang putih bersih ini. Karena tugas setan bagaimana menghancurkan agama Islam. Setan punya pengikut namanya Hizbus Syaitan. Golongan setan. Itu. Punya pengikutnya dan mereka gencar. Dengan apa? Dengan yang tadi saya sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat 36. Dengan uangnya mereka terus menginfakkan hartanya untuk liyasuddu an sabilillah. Untuk mencegah manusia dari jalan Allah. Apa kita berhenti? Jalan terus. Masjid itu jalan terus. Masjid gak boleh bangun, dakwah jalan terus. Jangan berhenti dakwah. Dakwah jalan selama langit dan bumi sampai kita diwafatkan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makin tenang rasanya hati. Makin kokoh akidah untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Nasihat guru almarhum Ustadz Yajid bin Abdul Qadir Jawas begitu menguat di hati kita semua. Insya Allah amaliyah beliau diterima Allah dan ditempatkan dalam tempat yang seindah-indahnya. Insya Allah kita tetap berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah. Siapa saja yang menghalau, menteror, kita hadapi dengan gagah perkasa. Karena yang hak kok milik Allah. Kita berada dalam sisi kebenaran. Jangan pernah kita gentar. Kita harus bereaksi. Kita harus bereaksi. Apapun yang mereka ucapkan dan apapun yang mereka katakan. Harus kita patahkan argumen-argumen lemah mereka. Harus kita hancurkan fitnah-fitnah keji mereka. Insya Allah, Allah pelindung kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.